Ya, simpelnya gini deh. Nah, itu contoh realnya. Kalian berani floating 200, harusnya kalian berani tahan profit 200 juga. Bener nggak? Betul. Fair dong. Iya Kan? iya. Nahan 200 saya berani. Iya. Modal kecil yang cocok kalau menurut saya sih ya di sini di futures ya kan. Tapi nanti beda lagi kalau misalnya modalnya gede. Oke. Modal gede nanti mungkin yang lebih aman mungkin bisa ke saham ya kan. Nah, terus kripto juga bisa gitu kalau modal agak gede. Tapi kalau modal minim kecil yang cocok ya di sini futures. Di futures modal keuntungan lo bisa 100% Di futures. di futures. Oke. Ya kan? Chance-nya maksudnya ya. Jadi kalau misalnya modal kita 200 untuk menjadi ke 400 atau 500 itu sangat-sangat mungkin. Sangat berpeluang. Sangat berpeluang. Tapi kalau kita masukin ke saham nggak kemana-mana itu duit. Karena saham lebih jangka panjang. Iya kan. Dia pergerakannya kan cuma berapa persen. Iya. Kalau di sini 100%, 200% bisa lu cari sehari. Kalau tahu caranya. Jadi kita di sini lumayan lah udah dapat berapa? Sekitar 60 ribuan. Ya kan 60 ribuan. Berarti berapa persen tuh? Sekitar 7%. Ya 20 lah. 20% dong. Oh 20 ya? Iya. Kita berapa sih? 300 kan? Oh iya di 300. 300. 20%. Nah kan. 20%. Jadi teman-teman ngerti tuh. Oh ternyata bisa ya. Kalau Sehari 20% lumayan. sehari 20% lumayan lah. Lumayan. Tinggal digedeinnya modal. Iya. Tiba-tiba. Kok di sini lagi kita? Iya. Tiba-tiba. Sapa-sapa dulu lah gitu. Halo semua untuk Kawula Bahagia. Jumpa lagi Bersama kami. Ini di sini ada Bung Fahmi dan juga Bung Hendra, ya kan? Menindaklanjuti dari yang kemarin kita sempat ada perkenalan ya terhadap dasar-dasar trading ya. Lupa. Apa? Kita lagi di segmen apa ini? UMKM. Iya, kan segmen UMKM ya kan. Uang minim, kantong maksim. Ya. Lanjut nih kita, Bung Hendra. Ngebahas yang kemarin kita sudah sempat belajar lah ya untuk pengenalan mengenai trading dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke detail-detailnya ini, Bung. Penasaran. Ya kan? Kemarin sudah dikupas di permukaan ya kan. Cuman kita mungkin highlight sedikit. Jadi teman-teman mungkin bisa Kawula Bahagia bisa ingat ya, kemarin kita sempat infokan bahwa kita trading itu namanya future market. Betul ya, future market. Terus berikutnya ada beberapa produk yang bisa kita tradingkan. Termasuk apa? Kemarin ada Direct dan indirect. Direct, indirect ya kan. Ada mata uang GBP sama USD ya kan. Terus ada Euro, USD, terus ada apa lagi? USD sama JPY dan sebagainya lah ya, banyak lah ya. Termasuk komoditi. Ada emas XAU versus USD, ya kan. Sebenarnya kalau Kawula Bahagia pengen tahu, saya tuh sebenarnya penasaran banget. Ini secara kita mau mencoba realnya kayak gimana ya? Kita pengen tahu nih. Kemarin kan teorinya udah dapet. Kita coba untuk realnya. Berarti benar-benar transaksi ya? Benar-benar transaksi. Tapi sekali lagi ya teman-teman Kawula Bahagia di sana, ini sifatnya adalah edukasi. Jadi kita bukan financial consultant, bukan penggiringan opini dan lain sebagainya. Kita hanya memberikan wacana supaya ilmu atau pengetahuan ini bisa didapatkan oleh Kawula Bahagia semua. Betul ya, Bung? Betul. Ya kan. Jadi cuman membuktiin aja kalau kita bisa dapat hasil. Bisa dapat hasil, iya kan.
sebagai seorang trader lah ya, katakanlah seperti itu. Nah, kalau kita bisa lihat di sini, Bung Hendra, kita bisa mulai nih. Kita lihat di layar laptop kita. Oke, Ya, apa nih? Produk apa dulu nih? Nah, kira-kira kalau kita lihat di sini kan ini ada beberapa nih, ada USD, Swiss franc ya, CHF ini Swiss franc kan. Betul. Nah, ini ada, terus ada USD JPY, ada emas USD, terus ini ada GBP JPY, Boleh. terus ini ada Euro USD. Ya, kira-kira kalau untuk kita mau mencoba di awal, Bung Hendra ada suggest kita Advice coba, yang mana nih? iya, di mana? Pertama gini, kita lihat dulu nih. Kita tadi sekarang jam berapa? Sore ya sekarang. Ya, anggaplah sore ya. Anggaplah sore ya. Iya. Berarti kan ini sudah masuk sesi Eropa. Betul. Karena di setiap hari itu kan ada 3 sesi, Asia, Eropa, sama Amerika. Kalau Amerika itu nanti sekitar jam 7, jam 8. Itu, Malam? Iya, malam. Oke. Masuk pasar Amerika. Yes. Tapi kalau tadi pagi itu sesi Asia. Sesi Asia, jam 7 pagi sampai jam ya 10 lah, itu sesi Asia. Oke. Eropa itu mulai dari jam 2 tadi tuh, ya kan, sampai nanti mungkin jam 6 sebelum Amerika lah, itu masih Eropa. Nah, otomatis sekarang berarti kalau kita bicara bagusnya di mana, berarti kan ada peluang di mana. Iya. Sebenarnya semuanya ada peluang, mau dimanapun, ya kan, karena kan pergerakan candle kan dia bergerak terus kan, Iya. ya kan, ada peluang. Apalagi teman-teman yang scalping nih, ya kan, itu pasti, wah, setiap menit pasti ada peluang, karena dia targetnya cuma 1 candle, 1 pergerakan dan, Oke. ya kan. Nah, tapi kalau sesi ini sih saya lebih prefer ke Eropa, berarti kan kita coba lihat sekarang yang berhubungan dengan Eropa. Oh, sebentar, Bung Hendra. Bung Fahmi. Jadi ada pertanyaannya gini. Tadi ada bilang sesi pagi, Asia, sesi Eropa sore, sesi Amerika malam, ya kan? Biasanya ini kita menanyakan secara personal tuh kepada Bung Hendra yang memang sudah istilahnya belajar duluan terkait trading. Bung Hendra lebih prefer kemana biasanya? Dan apa alasannya? Apa alasannya? Kalau pribadi, biasanya saya itu setiap sesi itu ada entry, setiap sesi. Baik. Tapi dominan di Amerika. Oh, justru malam. Ya, justru malam. Karena kan kalau pagi kan kita beraktivitas ya. Kalau yang teman-teman yang masih kerja, ya kan, yang belum trading for living, pasti kan menjalankan aktivitas pekerjaan seperti biasa. Nah, biasanya saya cuma menyempatkan kalau sesi Asia, itu saya lihat 1-2 pair lah, 1-2 pair, ngelihat ada momen, ya kan, yang saya bisa masuk dan saya bisa tinggalkan. Oke. Nah, itu open, biasanya 1 di situ. Nanti tinggal SL sama TP aja. Oke. Gitu. Tapi kalau Eropa, ini kan lumayan kenceng juga kalau Eropa, karena kan banyak berita fundamental juga kan, dari GBP, ya kan, dari Euro, itu kan banyak beritanya. Nanti kita cek ya. Iya, oke, Nah, siap. itu biasanya saya open juga 1. Oke. Open juga 1, ya kan, karena posisi kan masih kerja juga, gitu. Iya. Jadi cuman mantau sekali-sekali lah. Iya, Gitu. betul. Dengan resiko yang minim tapi ya, karena kan kita tinggal. Nah, yang bener-bener dipantengin untuk nyari cuan, Konsentrasi tinggi. konsentrasi tinggi itu biasanya Amerika. Oke. Gitu. Itu Amerika, tapi saran saya pribadi sih after jam 8. Oh iya. Gitu. Karena terakhir Amerika itu biasanya dia ngeluarin data itu yang berhubungan dengan US dollar itu 20-30 biasanya. Oh. High impact itu pasti. Kalau US dollar ada data itu biasanya high impact. Gitu. Oke. Jadi amannya setelah itu. Karena ketika data itu dirilis, ya kan, itu harga nggak karu-karuan. Technical udah nggak main, guys. Oh. Udah nggak main. Ya kan, kamu lihat mau misalnya trennya turun nih, ya kan. Begitu data keluar ternyata datanya jelek untuk US, ya kan, ini dia balik dulu ke atas. Oke. Dalam hitungan menit. Gitu. Tapi setelah data itu keluar, dia balik lagi ke jalurnya. Gitu. Jadi kalau teman-teman mungkin lihat ada di beberapa time frame, ya kan, atau beberapa hari itu ada satu candle yang panjang banget. Nah, itu biasanya data tuh. Itu bukan pergerakan normal, itu fundamental.
Oke, oh gitu ya. Berarti itu ada kesinambungan antara data ataupun berita yang keluar dengan apa yang menjadi pergerakan kita. Iya. Pasti ya. Pasti. Jadi teman-teman ataupun Kawula Bahagia di sana memang mereka harus aware, Harus. ya kan? Harus belajar juga. Harus belajar juga. Nggak pakai cenayang ya. Iya, jadi event kalian itu sangat teknikal sekali, ya kan. Tapi kalau ada fundamental, bablas. Oh, Bablas. iya iya iya. Karena fundamental tidak mengenal support, resisten, supply, demand, nggak mengenal itu dia. Hantam. Justru dengan adanya berita fundamental itu yang prioritasnya ya, dominan berpengaruh ya. Yes, dominan berpengaruh. Oh, justru kayak gitu. Jadi memang harus diimbangi, Harus benar-benar diimbangi. technical sama fundamental. Iya, jadi saran kalau misalnya untuk yang pemula, ya kan, itu dihindari aja jam-jam tertentu itu. Oh, oke oke oke. Kalau yang pemula memang mendingan cari jam-jam aman Yes. Coba ya, aku cek ya. ya. Iya. Ini sambil Kita cek dulu. Bung Hendra ngecek nih Kawula Bahagia. Kita cek, ini kan ada aplikasi nih. Iya. Ada aplikasi untuk lihat berita MyFX. Nah, di episode sebelumnya Bung Hendra udah sempat sampaikan tuh terkait hal itu, ya kan? Ada mengenai apa namanya berita-berita dapatnya dari mana aja. Yes. Nah, ini nanti bisa ditampilin ya, Bung? Bisa ya, oke. Nah, ini kan kita lihat nih today ya, ya kan. Today berarti beritanya apa aja di hari ini. Nah, benar kan? Ternyata hari ini 11 menit lagi OTW, 11 menit lagi jam 5 persis itu ada data dari Euro. Ya kan? Ini high impact untuk Euro. Di situ ada data namanya retail sales. Oke. Retail sales itu berarti kan penjualan retail ya. Iya. Penjualan retail itu berarti ya nanti teman-teman cari aja ya. Ya penjualan retail itu efeknya apa ke pertumbuhan ekonomi. Oke. Biasanya sih tolak ukurnya adalah kemampuan membeli, belanja. Oh, kemampuan belanja. Nah, berapa banyak orang yang berbelanja retail ini loh. Oke. Iya kan, itu naik apa enggak? Gitu kan. Kalau naik kan berarti bagus untuk si negara itu. Oke, Iya iya, kan? iya. Kemampuan daya beli lah, Daya daya beli belinya. masyarakat lah. Iya, Intinya iya. begitu. Nah ini ada nih, ya kan. Nah ini kalau misalnya mau dilihat, ya kan retail sales, ya kan itu previous. Jadi yang bulan lalu itu minus 0,1% untuk euro, kawasan euro ya, Iya. minus ya. Previous, ini yang bulan lalu berarti. Iya. Previous. Previous itu berarti otomatis bulan lalu. Bulan lalu, pasti. Bukan hari kemarin ya, Bukan. tapi bulan lalu. Bulan lalu. Oke. Minus 0,1%. Nah ini ada forecast ya, berarti perkiraan. Perkiraan dari beberapa data apa sih namanya? Data survei lah, Iya, iya. data survei gitu, memprediksi kalau ini 0,1%. Berarti kan ada peningkatan. Ada peningkatan. Kalau ada peningkatan berarti efeknya terhadap si euro apa? Menguat. Menguat Iya. dong. Iya, ya kan? naik. Iya. Ini berarti kalau secara fundamental kita lihat di sini, kita bisa ambil untuk posisi beli sih. Baik. Ya, Oke. gitu. Tapi ini bisa aja berbalik karena yang mempengaruhi adalah aktualnya. Betul. Nah, aktualnya akan dirilis nanti jam 5 ini, jam 5 sekarang, 11 menit lagi Oke. akan iya, iya. dirilis. Apakah sesuai dengan forecast, ya kan, atau enggak? Oh, Bisa aja kebalikan, bisa aja lebih rendah dari previous. bisa. Iya. Bisa. Jadi agak sedikit, kalau fundamental, kalau benar-benar nggak dapat sumber yang benar-benar akurat, ya hitungannya sih agak-agak gambling ya. Iya, iya, Gitu. betul, betul. Agak-agak gambling. Nah kalau saya sih biasanya begini, kalau saya biasanya fundamental saya sinkronkan sama teknikal. Oke. Nah contoh misalnya di sini, ini kan baru terjadi pergerakan. Kita buka chart euro ya. Nah, ini teman-teman. Kawula Bahagia. Jadi udah mulai nih kita masuk ke chartnya. Chart euro ya. Nah, Ini, kita ngambil contoh contoh ya. euro Oke. USD. Karena data yang mau keluar kan euro. Oke, Oke. siap. Ini sudah terjadi dari beberapa hari yang lalu. Penguatan ya. Penguatan, kita lihat time frame yang lebih besar H1 tuh dari kemarin ya kan itu dia menguat terus Yes. sampai hari ini dia tetap menguat
ya kan? Nah, berarti kan trennya masih naik. Iya, betul. Trennya masih naik tapi didukung dengan data ini. Iya. Ini kan Sinkron. ya sinkron. Iya, Kalau aku biasanya begitu. Kalau udah sinkron ya udah masuk entry. Tapi tetap pakai manajemen resiko. Risk manajemennya harus ada. Oke, iya. Risk manajemennya harus ada. Berapa nanti? Gitu. Nah, pertanyaannya nih, Bung. Kan kita udah mulai ngelihat nih, Bung Hendra sudah buka data fundamentalnya, Oke. ya kan? Kita juga di depan kita sudah ada data teknikalnya. Sementara kita ngelihat nih, ada candle yang terbentuk, ini justru menurun, ya nggak? Ini kan berarti bahasa awamnya. Jadi ini mewakili untuk teman-teman ataupun kawula bahagia di luar sana. Biasanya kalau kayak gini nih kan mikirnya gampang aja. Apa? Lah ini turun nih. Lah ini nesel nih, nggak nesel jadi nih. naik. Iya kan? Karena apa? Karena merah aja, Iya. ya kan? Karena di episode yang sebelumnya kan kita sudah sepakat, ya kan? Hijau buy, merah sell. Oke. Sementara ini masih berkutat di merah, Oke. ya kan? Secara orang awam pasti ngelihatnya, oh ini merah lah ya, Oke. orang merah. Nah, kalau dari informasi dari Bung Hendra yang bisa disampaikan nih kepada kita semua seperti apa Jadi terhadap gini, argumen ini? pertama kita lihat dulu time frame. Oke, time frame ya, time frame kita yang lihat ini dulu. ya. Karena kan ini kan time frame-nya kan 30 menit ya. Iya, Ya kan itu kan tadi udah merah. iya. Tapi kalau dibuka di H1, coba buka H1. Right. Oke, klik H1. Ini Yes. oke, Nah, nggak merah kan? nggak merah. Nah, Betul. itu. Jadi semua tergantung time frame-nya. Semakin besar time frame-nya berarti semakin Terlihat terlihat. lebih panjang Iya, untuk prediksinya. Iya, prediksinya gitu. Oh, Nah, apalagi kita buka time frame yang lebih kecil, coba buka lebih kecil ke M5 mungkin. Time frame M5. Nah, lebih jelas lagi di sini. Iya. Karena dia gerakannya dikit per 5 menit kan dia gerak. Satu candle 5 menit. Gitu. Udah beda lagi kalau kita buka di time frame 1 menit. Nah, udah mulai dia oh iya betul. gitu, bergerak naik. Gimana kalau kita coba aja? Nah, sebelumnya kawula bahagia nanti diperhatikan di monitor kita itu, kita memang sudah alokasikan dana itu 300 ribuan. 300 aja. 300 saja karena sesuai slogan kita UMKM. Yes. Jadi Kita kan- lihat jadi berapa ya? Jadi berapa? Oke. Kan kayak gitu. Jadi kita pengen teman-teman atau kawula bahagia di sana ngerti gitu kan. Dengan modal kita 300 ribu, itu dengan kita masuk ke sesinya Euro USD, itu kita dapatnya berapa? Oke. Nah sekarang waktu dan tempatnya asyik. Saya persilakan ke Bung Hendra. Oke deh. Supaya bisa dijelaskan lebih detailnya. Bung Papi juga kan? Iya. Oke. Ini saya juga mencoba masuk nih. Oke. Teman-teman. Kita Jadi, lihat bareng. dulu. Oke, kita lihat dulu. Ini akunnya udah login, Bung. Sudah login. Bentar, saya login punya saya dulu. Oke, siap. Ini kebetulan aku pakai broker ini ya. Ini nggak promosi ya. Nggak promosi, Nggak oke. promosi, oke. Udah. Ini akun langsung. Saya pencet akun langsung. Oke. Di sini udah tak siapin. Nah, ini ada namanya Black Opium. Nah, sini udah ada dana sekitar 250.000 aja. Oke, Ya kan, Black Opium ini kenapa? Karena nanti mau beli Black Opium. oke. Nggak apa-apa orang namanya cita-citakan. Terserah aja ya teman-teman. Oke, Yuh. kita mulai nih Bung Hendra. Ya, Kita Euro coba. tadi ya? Euro. Kita Karena coba. kan kita nunggu berita, Ah. ya kan jam 5, ya kan daripada nanti kita gambling. Iya. Ternyata setelah kita lihat beritanya di sini, teman-teman bisa lihat keluarnya itu tidak sesuai ekspektasi. Yang harusnya tadi kita sempat Ya, buy. yang tadi kita sesuai prediksi tadi kan bagus ya Bagus. datanya, tapi ternyata tidak sesuai. Oke, coba tak lihatin di sini ya. Iya. Bisa dilihatin tuh. Nah, jadi kalau kita mau trading, kalau ada data fundamental, mendingan kalau untuk teman-teman yang baru, hindarin dulu aja. Nah ini, di sini kan kita sudah lihat nih Euro, udah keluar nih rilis datanya. Yang tadinya previous bulan lalu itu adalah Minus 0,1. ya 0,1, ya kan, 0,1. Terus ternyata aktualnya adalah cuman 0%.
gitu. Jadi ada sedikit penurunan. Oke. Nah, terus ini tapi kalau yang ini year of year ya kan. Yang kita lihat adalah yang ini. Nah, di sini kalau kita lihat dia berpengaruh ke pergerakannya ini. Oke. Nah, kita masuk nih sekarang. Kita masuk ke pergerakannya tuh, masuk ke candle-nya, Ini grafiknya. kita udah siapin 300 ya, 300 plus Sekian, kurang lebih lah. Kurang lebih lah. Ya kan. Nah, ini kita mau coba open posisi untuk sell ya. Oke. Untuk sell, target kita di berapa? Target kita nanti yang pertama kita lihat dulu di time frame-nya. Kita buka yang besar dulu time frame-nya. Nah, target kita mungkin nanti di sekitar area sini ya, teman-teman ya. Target pertama pertama itu di sekitar area sini. Nah, ini area ini nih. Iya kan? Mainnya dikit aja dulu. Oke. Di sekitar area sini, target penurunannya nanti kemungkinan besar dia akan mantul dulu, ya kan, untuk mungkin sedikit koreksi atau apa. Nanti kita lihat juga. Terus kalau misalnya nanti terjadi reject lagi di daerah sini, itu dia akan meneruskan penurunannya. Asik. Oke, Udah kita nggak sabar. open dulu deh. Iya, diklik. Yuk, Ini. open. Kita coba ya. Iya. Oke, sell Bung. Kita sell ya. Iya, saya juga sell nih. Ya, kita coba dengan size-nya 0,03. Sell. Boleh. Ya kan? Oke, kita sudah lihat di sini. Saya juga mau. Di sini ada tulisannya sudah nih teman-teman nih, Euro USD itu tipenya sell, volume 0,03, kita ngambilnya di 16723. Ini sudah mulai bergerak ya. Ada 1997 sekian. Kenapa Bung Fahmi volumenya 0,03? Supaya hasilnya lebih cepat aja. Lebih cepat. Ya itu balik lagi ke risk management. Iya. Ya kan, tapi jangan diikutin ya kan, kalau baru-baru mulai ya 0,01 aja sih saran saya. Iya, oke. Kecuali kalau misalnya mentalnya memang udah jadi. Iya. Gitu. Karena kuncinya kalau trading itu mental, psikologi sama analisa. Gitu. Nah, itu yang mentalnya udah bagus ya kan, tapi psikologinya gampang kena, susah juga. Betul. Iya. Karena kalau kita sambil cerita tuh ya, kita kan ada temen tuh ya, yang memang hobinya dia scalping mania. Oh, scalping, oke. Scalpingnya bener-bener scalping. Jadi scalpingnya itu scalping ping. Jadi kalau yang penting keluar biru, mau itu 2.000, 3.000, 5.000 ambil. Masuk lagi. Kalau kayak gitu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, asal biru Sah-sah aja close. kan? Asal biru close. kan? Banyak kan ya teman-teman kayak gitu ya? Banyak ya. Biasanya orang konservatif sih kayak gitu. Kayak gitu ya. Konservatif, dia takut dengan kerugian. Oke. Padahal kan sebenarnya sebelum trading itu kita udah menentukan kan Betul. kerugian kita berapa. Betul. Kita udah manage lah maksudnya. Iya. Keuangan itu kita manage berapa persen yang kita pakai. Iya. Siap hilang berapa persen gitu. Ya udah rule-nya itu aja sebenarnya. Gitu. Kalau asal biru close susah juga sih. Maksudnya gini. Kapan bisa berubah? Ya kan? Ya lu dapat misalnya cuman 10.000, 50.000 gitu kan. Iya. Sedangkan floating untuk minus aja sampai Ratusan 200 ribu. ya, Iya. 200.000 gitu kan. Itu salah banget itu konsepnya. Oh. Ya, simpelnya gini deh. Nah, itu contoh realnya. Kalian berani floating 200, harusnya kalian berani tahan profit 200 juga. Bener nggak? Betul. Fair dong. Iya. Iya kan? Nahan 200 saya berani. Iya. Karena kecenderungannya gitu ya. Trader-trader entah itu mungkin pemula banyak kan. Ketika profit ngambilnya dikit, ketika rugi sekalian rugi malahan. Jadi kitanya nggak mikir ruginya pasrah, profitnya dikit diambil. Diambil. Oh, harusnya malah balance. Harusnya balance dong. Iya. Yang fair kan gitu. Ya. Berani floating berapa ya berani nahan profit. Harusnya begitu. Oke. Nah, itu masukan juga tuh buat teman-teman semua. Dan mungkin ini sharing ya dengan Bung Hendra ya. Jadi teman-teman atau mungkin kaula bahagia di sana, saya tuh sempet
belajar atau tanya langsung tuh ke Bung Hendra, Bung, aku tuh pengen punya apa? Punya passive income lah. Sehari berapa lah? 200, 300 lah. Udah cukup lah. Oke. Berarti berapa modalnya? Nah, waktu itu sempat disampaikan modalnya berapa ya, Bung? Aku lupa ya kemarin. Kemarin modalnya Eh, 10% kan? 10%, 500 ya? Iya. Buat trading ya? 500. Kaulah bahagia. 10%. 500 gitu kan. Nah, kita coba kita pelan-pelan gitu. Tapi bagaimanapun juga karakterku dengan karakternya Bung Hendra itu kan beda. Ya kan beda-beda dan pastinya kita meskipun ngikutin, meskipun kita belajar dari Bung Hendra, aplikasinya tetap pasti nggak yang plek-ketiplek sama. Akhirnya kan kita ngerti, oh Di ternyata lapangan. ini, ya di lapangannya kan gitu. Oh ternyata bener ya, oh ternyata memang modifikasinya ada, ya kan. Dapat tuh teman-teman. Makanya kita di sini pengen ngajakin teman-teman, bukan ngajakin sih, tapi juga memberikan informasi terkait trading, tapi dengan UMKM, ya kan, sesuai dengan segmen kita, ya kan. Modalnya nggak gitu gede, tapi kita upayakan supaya ya happy lah. Tetap kita bisa pegang duit dan lain sebagainya, gitu ya Bung. Intinya kan duitnya berkembang. Iya, intinya duitnya berkembang. Karena kan kita juga sudah mulai harus belajar saving, ya kan mungkin kita untuk modal usaha juga. Nah, di sini kita bareng-bareng aja belajar ya. Sekali lagi di sini Karena bukan financial advisor ya. Yes, betul. Modal kecil yang cocok kalau menurut saya sih ya di sini di futures ya kan. Tapi nanti beda lagi kalau misalnya modalnya gede. Oke. Modal gede nanti mungkin yang lebih aman mungkin bisa ke saham ya kan. Nah, terus kripto juga bisa gitu kalau modal agak gede. Tapi kalau modal minim kecil yang cocok ya di sini futures. Di futures. Oke. Perbedaannya Bung, futures emas sama kripto. Perbedaannya terus Dalam segi apa? dalam segi modal, dalam segi pencapaian pendapatannya, itu seperti apa? Itu dulu deh. Di futures modal keuntungan lo bisa 100% Di futures. di futures. Oke. Ya kan? Chance-nya maksudnya ya. Jadi Iya. kalau misalnya modal kita 200 untuk jadi ke 400 atau 500 itu sangat-sangat mungkin. Sangat berpeluang. Sangat berpeluang. Tapi kalau kita masukin ke saham, nggak kemana-mana itu duit. Karena saham lebih jangka panjang. Iya, iya kan. Dia pergerakannya kan cuma berapa persen. Iya, iya, Gitu. iya. Nah di kripto juga bisa juga hampir sama dengan futures karena kripto kan pergerakannya juga tinggi terutama altcoin selain di luar BTC ya. Oke. Nah itu kan juga cepat juga. Nah tapi untuk sekarang sih kalau nyari 2x 3x butuh waktunya tidak secepat futures. Oh. Gitu. Bisa, sangat bisa untuk jadi 2x, 3x, 5x, tapi mungkin butuh waktu yang lebih lama. Kalau di sini 100%, 200% bisa lu cari sehari. Kalau tahu caranya. Iya, iya, iya. Sedikit gambaran yang waktu itu ya, Iya. Bu Hendra sudah sampaikan. Jadi bisa buat pegangan teman-teman, Bu. Seperti itu. Nah ini juga udah mulai tuh teman-teman bisa ngelihat. Jadi di chartnya ini juga ya sudah mulai biru. Kalau biru kan berarti sudah mulai profit. Ya kan? Ini kan karena 0,03 kan. Karena 0,03 gitu. Kalau misalnya 0,1 tadi kan lebih beda cerita. Kan? Iya. Ya kan kita kali 3 nih berarti udah 27.000 gitu. Iya, betul. Nah, kalau Bung Hendra sendiri memulai trading udah dari kapan, Bu? Memulai trading Iya. dari aktifnya ya maksudnya. Aktif. Aktifnya atau belajarnya? Aktifnya. Kalau Atau mau diceritain, ada punya basicnya seperti apa? ya kalau secara garis besar justru malah dulu saya tuh banyak belajar ilmunya itu karena kerja di broker. Oh, nah itu kaulah bahagia. Kerja di broker. Ternyata kerja di Ilmunya ya maksudnya. tahun? Oh udah lama sih 10 tahun lebih kayaknya. 10 tahun yang lalu. Oke, ya. Jadi udah ada basic ya minimal. Udah basic. Oke. Kerja di broker. Tapi waktu itu belum trading. Cuman belajar aja. Karena posisi sebagai karyawan kan. Karyawan. Tugasnya apa? Ya nyari
klien. ya kan closingan Iya. gitu. Kalau bener-bener full untuk tradingnya itu ya paling habis COVID lah kali ya. Habis 2020. habis COVID tuh. Bener-bener. Triggernya apa itu kira-kira? Biar pada ngerti itu kan. Apa yang melatar belakangi setelah bertahun-tahun belajar soal trading, tiba-tiba bener-bener ngikutin lagi, bener-bener belajar lagi soal trading. Dulu itu aku sempat ikut kripto. 2020. Iya, 2020 sempat ikut kripto ya kan. Terus rungkat ya kan karena ikut-ikut orang. Iya. Dan aku juga belajarnya juga Nanggung ya? nanggung lah ibarat Iya, kata. Nggak ngulik banget gitu. Iya, iya. Nggak ngulik banget. Terus pernah ikut saham juga. Oke. Ikut saham juga, tapi ya balik lagi. Karena merasa belum merasakan hasil. Oke, Nah, iya. dari situ kan aku mikir gini. Sebenarnya kan aku udah ada basic ya. Maksudnya kerja di broker. Iya. Ilmunya udah lumayan lah. Iya. Nah, justru ini yang tak coba terakhir. Setelah kripto gagal, Setelah rungkat-rungkat itu. saham gagal, aku kesini. Iya. Ya kan, karena nggak tahu. Ya inget aja, gua kan punya ilmunya. Iya. Kenapa nggak jalanin ini? Nah, sekali coba langsung dapet feel-nya. Itu paling sebulan 2 bulan lah untuk rewind lagi ilmu-ilmunya itu. Oh. Sebulan 2 bulan udah dapat langsung. Dapat gaya tradingnya balik lagi, stylenya, mengatur keuangannya segala macam dapat. Gitu. Tapi ini balik lagi ya, ini untuk cari cuannya aja. Betul. Tetap jangka panjang aku tetap invest. Oke. Dan saran saya ya tetap kalian invest. Tapi nyari duitnya di sini gitu loh. Nyari duitnya di sini dapat lempar. Lempar tuh investnya kemana? Terserah apapun. Ya kan mau yang real atau mau yang tetap di financial market nggak apa-apa. Oke. Mau nyicil saham nggak apa-apa, bagus. Iya, Ya iya. kan. BCA lagi rendah sekarang kalau mau beli. Oh, iya, iya. Ya kan dapat 2 juta dari sini cemplungin Iya. gitu aja. Kalau termasuk apa namanya? ETF itu juga ya. Jadi itu kita juga bisa buat jangka panjang ya, Bisa. investasi jangka panjang Bisa. ya. Bisa. Jadi ini teman-teman ya, termasuk saya sendiri telat melek untuk investasinya. Kerja juga tetap, maksudnya Iya. kalian jangan ninggalin ini untuk trading for living. Iya. Gitu. Kalau belum benar-benar kuat, Betul, betul. tetap kerja aja. Kerja untuk apa? Untuk capital kan. Iya. Ya kan. Jadi semakin besar nanti income yang kamu dapat, ya kan semakin besar juga alokasi untuk invest, untuk dana yang diputar. Iya, oke, betul, betul. Makanya kan banyak tuh masukan informasi dari Bung Hendra yang sekiranya memotivasi saya pribadi untuk bisa invest ya. Kalau orang-orang konservatif itu Bung, memang yang dipikirin bukan invest, ngumpulin duit aja itu udah tenang. Ya. Ya kan, saving. Ternyata kita kalau bicara inflasi dan lain sebagainya, Nggak ternyata kemana-mana, kan? iya malah nanti uang kita tergerus dengan sendirinya Iya, sebenarnya. nggak Sadar nggak kemana-mana. sadar betul ya? Betul. Malah Duitnya nggak berkembang, kemana-mana. malah nggak kemana-mana. Memang harus ada uang yang berputar. Memang yang harus ada uang yang berputar. Nah, itu teman-teman, kaulah bahagia. So kenapa kita bikin podcast ini menyebut teman-teman kaulah bahagia? Itu karena kita semua harus bahagia. Ya kan, dengan apa? Kita ada informasi terkait hal-hal positif, kita sebarkan, kita share tuh ke teman-teman. Termasuk itu tadi. Ini kalau Bung Hendranya pelit-pelit ilmu kayaknya kita juga nggak dapet nih. Tapi karena dianya mau, ya udah kita gas aja. Kita kulik sekalian. Ini ngomong-ngomong udah running nih bro. Wis, mantap tuh kan, bener kan? Iya, ini Udah segitu. kebetulan tadi kan karena ini not financial advice ya, Yes. karena tadi saya memang yakin banget untuk euronya jatuh, ya kan. Jadi tadi saya dengan modal, saya dengan modal 250.000, ya kan open posisi, jangan ditiru ya. Ini open posisi saya banyak banget, ya kan. Ini ada berapa ini? 10 lebih kali. Iya, Ya betul. kan? Nah ini udah running profit saya sekitar
berapa ini? 104.000. Ya, 104. Kacamatanya dipakai, Bu. Oh iya, sorry. Biar kelihatan angkanya. Dari modal 236.864 rupiah. Ya kan, ini udah hampir 50%. Iya, hampir 50%, betul. Nah, hampir 50%. Gitu. Jadi kalau kalian yakin, hajar ya hajar. Ya, tapi jangan terus tiba-tiba hajar, dong, ya jangan kan. dong. Kalau Balik pemula lagi. satu aja deh. Iya. Ya kan. Yang aman dulu deh. Balik lagi karena kita tadi harus ngomben dari apa? Fundamentalnya sama teknikalnya. Jadi nggak bisa cuman sekedar gerasa gerusuk gitu kan. Makanya saya pernah ngobrol sama Bung Hendra nih, Kaula Bahagia. Jadi dia ini termasuk yang karena sudah belajar, akhirnya hasil yang didapatkan tuh kalau teman-teman sudah mulai trading, itu kan ada historinya tuh. Nanti dilihat. Nah, itu biru semua. Terkait nominalnya berapa, yang penting biru semua. Karena apa? Karena mungkin sudah paham mengenai teknik-tekniknya, betul ya? Kayak gitu. Tapi aku mulainya dari kecil kok. Maksudnya sekarang juga aku lebih senangnya modalnya kecil. Kecil aja. Kecil aja, ya kan. Jadi bukan karena nggak mau atau nggak ada modal gede gitu kan. Iya. Tapi lebih enak aja. Jadi aku sukanya ke portfolio alokasi. Jadi kalau misalnya ada modal misalnya sekitar Kayak ini tadi, 300. Ya, 5 juta nih misalnya atau 3 juta lah misalnya 3 juta nih 3 jutanya tak pakai sampai 10 kali deposit lah 10 kali deposit gitu. Iya. 10 kali deposit yang pertama kayak tadi misalnya 300 kita lihat jadi apa Iya. ya kan jadi 1 juta gitu. Nanti kalau misalnya ternyata di sini salah prediksi dan berlawanan arah berarti kan kena liquid kan, habis kan, margin call kan. Ya udah, aku nanti pakai akun selanjutnya. Oh, gitu. Udah di-prepare dari awal. Udah di-prepare. Iya. Loh kenapa sih nggak langsung aja 3 juta? Sebenarnya sama aja sih. Sama aja, ya kan. Cuman Mitigasi resikonya. ya, Iya kan. menurutku sih lebih enak kalau dibagi-bagi gitu. Oke. Nah, kayak ini tadi, Bung. Ini kita ada pertanyaan sebagai seorang awam. Saya mewakili pertanyaan Kaula Bahagia semua. Nah, kan muncul ini nih. Jadi tadi kan kita sempet nih sampai berapa tadi profit 20 ribuan something ya. Ya. Terus tiba-tiba mulai mengecil. Justru kita kalau ngelihat di sini candle-nya justru muncul hijau. Hijau. Ya kan? Udah mulai kayak naik gini kan. Nah, apa yang harus kita persiapkan? Mental kita dengan model seperti ini itu tetap tenang atau memang ini sudah harus ancang-ancang balik badan? Enggak. Nah, Tetap gimana tenang aja. Tetap tenang aja. Karena gini, karena kan ya itu tadi yang tak jelasin. Kalau begitu harga turun atau naik, itu kan nggak mungkin langsung mulus kayak jalan tol. Iya, betul. Ya kan, pasti dia ada koreksi. Ya kan, ini kan sebenarnya perlawanan antara seller dan buyer aja. Iya. Di sini kan harga euro sekarang itu kan ditekan oleh seller, dikuasain oleh seller. Iya. Seller semuanya masuk, ya kan, sehingga harga jatuh. Iya. Ya kan. Nah, di bawah nanti buyer yang ngerasa ketika harga itu sudah terlalu murah, buyer nanti gantian masuk. Oke. Nah, menyebabkan apa? Menyebabkan dia koreksi. Oke. Koreksi itu nanti biasanya jadinya ujungnya itu sumbu. Oh, sumbu yang waktu itu sempat kita bahas, di garis-garisnya sini, ini. kan kelihatan nih. Iya, Nah, ini sumbu. Nah, di situ buyer masuk tuh. Oke. Buyer masuk jadinya sumbu. Tapi kalau ternyata masih seller masih mendominasi, ya kan merasa harga itu masih terlalu tinggi, biasanya seller lebih banyak yang masuk. Oh. Sehingga menurunkan harga itu. Jadi kalau misalnya ada kayak tadi tarikan sedikit ke atas, nggak usah panik. Nggak usah panik. Itu. Ya kan, kalau kalian udah yakin itu sell dan harganya turun, ya udah itu ya apa yang harus dilakukan misalnya. Satu, tunggu aja. Sabar. Ya kan. Yang kedua, kalau punya dana lebih. Iya. Kalau punya dana lebih biasanya ya kan justru itu kesempatan kita untuk averaging nambah posisi. Iya. Nambah posisi yang sama. Nambah posisi yang sama. Itu gitu. Jadi ketika harganya melanjutkan atau balik lagi ke trennya tadi, ya kan untung kita double. Oh. Gitu coy. Iya. Ini memang secara psikologis kalau trader-trader pemula atau awam udah panik duluan. Iya. Karena merasa bahwa pengennya kalau yang namanya profit udah biru,
nambah-nambah terus, Iya. ya kan? Nggak ada ceritanya naik turun Masuk langsung sesuai. Masuk langsung sesuai. Nah itu kalau memang ternyata tradingnya punyanya mbahmu. Kadang kan kita gampangnya gitu, Bu, ya kan? Sesimpel itu aja kita pengennya. Orang namanya orang pengen kan bebas ya. Iya. Ya kan? Pengennya gitu aja. Ngapain ini naik turun. Nah, ternyata itu penjelasannya. Justru saya diajarin juga tadi yang sudah di-highlight sama Bung Hendra. Ketika ternyata ada koreksi, kita bisa nambah posisi Iya, yang tapi sama. hitung dulu ya kekuatan dana. Iya, itu Kekuatan dulu dana kekuatan itu dulu. dananya. Jangan 50.000 kalian tambah-tambah terus. Nanti kena margin call ya kan? Nggak Gitu. margin call. Iya. Nah, ini kan kelihatan nih. Padahal tadi sempat dikatakan di awal oleh Bung Hendra ketika baca fundamental harusnya buy itu, teman-teman. Nah, Fundamental kan? Fundamental. Ternyata actualnya Tidak kurang sesuai. memuaskan. Ya. Kita balik ke arah. Balik badan tuh teman-teman jadi Tetap balik ke ke-share. teknikal. Ya, tetap balik lagi ke teknikal dan hasilnya memang ya selama ini kita lihat memang signifikan. Memang sesuai ya. Nah, ini memang seru nih. Buat kaum-kaum yang kurang detail ini harus belajar banget ini memang hal-hal kayak gini nih. Supaya tidak salah arah. Bisa lah, pasti bisa lah. Setiap orang pasti bisa. Setiap orang punya kemampuan untuk menganalisa. Karena nggak ada yang tahu sih ya harga market itu kemana. Oke, kan? iya. Kenapa dia bisa? Pasti dulunya dia sering dihajar sama market. Iya. Gitu. Betul. Bolak-balik pasti rungkat. Iya. Makanya dia bisa. Gitu. Oh. Karena sesuatu itu pasti akan indah Waktunya. padahal enggak. Aduh, padahal saya udah mulai positif. Dianya nggak positif ya kan? Tapi ini memang akhirnya ya kita harus belajar sih. Belajar sabar, ya kan? Belajar tenang. Belajar menganalisa. Ini belum kalau kita belajar di TikTok atau di media sosial tuh, Bu. Oh, itu banyak sih yang Banyak kan? Banyak live, banyak apa, dan strateginya, tekniknya macam-macam. Iya kan? Tapi rata-rata barbar. Barbar ya kan? Nah, belum tentu cocok buat kita. Iya. Iya kan? Ya kalau mau ikut mereka nggak apa-apa. Iya, Ikut kelas mereka. nggak apa-apa kan ya? Banyak kok yang buka kelas. Buat kayak gitu ya. Kira-kira kita mau buka nggak? Aku sih enggak sih. Tergantung request ya. Tapi kalau banyak yang minta sih, Iya, kan? ya tak pikirin lah. Iya, tergantung request, tergantung Betul. dari komen tuh, dari apa Ada namanya, 100 kawal orang, bahagia. 100 orang yang minta ya tak pikirin. Iya. Tapi sekali lagi ya, itu sifatnya edukatif, Iya. ya kan? Khusus untuk UMKM aja. Yes, nah, di remind ya. Jadi kalau ada yang pengen mobil Ferrari-nya Gabriel Ray, ya jangan. Orang kita juga mengedukasinya nggak ke situ, ya kan? Sekali lagi kita infokan, kita mengedukasinya Supaya lu nggak miskin. iya, udah itu aja. Ada pendapatan, ada saving, cukuplah untuk modal usaha kayak gitu. Jadi yang pasti-pasti aja, gitu ya. Ini sambil kita perhatiin gitu. Ada masukan lagi nggak kira-kira dari Bung Hendra? Ada advice nggak untuk teman-teman atau kawula bahagia yang di sana? Jam terbang aja sih, banyakin Banyakin. jam terbang. Belajar kayak kalau saranku sih banyak orang bilang kalau misal pemula baru terjun ya kan itu pakainya akun demo dulu. Oke. Tapi psikisnya beda, Bro. Beda. Demo Memang itu nggak ada beban. Iya. Nggak ada beban. Nggak ada Lu beban. sekali klik lo tinggalin makan ya kan balik lagi udah profit. Iya, betul. Coba kalau duit beneran nggak akan berani. Iya. Pasti bakal diliatin. Gitu. Jadi saran saya sih nggak usah demo, coba yang real, tapi yang sangat minim aja. Iya. Coba aja. 150 udah cukup kayaknya untuk 0,01. Nah. Ngetes analisa bener apa enggak. Iya, minim modalnya, minim volumenya. Dicoba Iya, dulu. 0,01 aja tapi jangan lebih ya. Iya, betul. Nah, ini udah mulai terbentuk candle baru yang juga merah, ya kan? Ternyata kalau mau diikutin juga seru-seru juga nih. Seru kan? Iya. Adrenalinnya juga lumayan ini. Balik lagi kita. Yes. Tadi break apa, Bro? Kita break ada sholat maghrib, ya kan? Terus kita juga coba kita pantau lah pelan-pelan. Mungkin kawula bahagia nggak kalau kita nggak ceritain. Kita tadi nambah
satu apa istilahnya ya? Satu layer. Satu layer lagi di sel. Jadi selnya kita ada 0,03 2 ya kan. Berarti kita kalau ngelihat sekarang trennya udah sesuai ya sama analisa kita di depan ya, bahwa ini nanti akan ada turun. Jadi kita di sini lumayan lah udah dapat berapa? Sekitar 60 ribuan. Ya kan 60 ribuan. Berarti berapa persen tuh? Sekitar 7%. Ya 20 lah. 20% dong. Oh 20 ya? Iya. Kita berapa sih? 300 kan? Oh iya, dia 300. 300. 20%. Nah kan. 20%. Jadi teman-teman ngerti tuh. Oh ternyata bisa ya. Kalau Sehari 20% lumayan. sehari 20% lumayan lah. Lumayan. Tinggal digedeinnya modal. Iya. Tinggal digedein. Kan kayak gitu. Ini kita masih mau tunggu nggak? Atau cukup? Iya. Kira-kira dari Bung Hendra ada analisanya seperti apa? Ambil dulu nggak apa-apa sih. Ambil dulu ya. Kita coba kita close ya kan teman-teman. Buat ngetes doang, ambil dulu aja. Oke, berarti ini di sini cara bacanya kayak gimana nih, Bung Hendra nih? Baca apa? Baca hasilnya kita. Ini kan belum. Oh yang satu belum ya? Itu belum. Nah sikat aja tuh. Sikat juga. Oke. Nah, ini kan 300 ya kan. Jadi equity kita sudah nambah sekitar berapa tuh? 56.000. 56.000. Gitu. Berarti berapa persen itu? Yes, 20 kurang. 20 kurang ya? 20 kurang. Jadi teman-teman mungkin bagi kaula bahagia yang pengen istilahnya tahu detailnya, bolehlah nanti kita bikin video lanjutannya ya. Dengan market yang berbeda. Kalau sekarang kita tadi coba euro sama USD, mungkin nanti kita bisa coba untuk yang lainnya. Boleh. Komoditi lah. Komoditi boleh. Komoditi SAU. Jadi biar teman-teman ngerti perbandingannya. Kalau SAU kayak gimana, gitu ya teman-teman. Mungkin itu dulu, Bung Hendra, ada yang mau disampaikan lagi? Satu patah, dua patah, motivasi untuk teman-teman sekalian, kaula bahagia di sana? Iya, trading kalau misalnya udah niat, fokus aja sih, ya kan? Karena benar-benar kita harus nguasain. Karena kalau kita nggak nguasain suatu bidang, kita nggak akan berhasil sih, gitu. Jadi ya harus fokus. Kalau mau trading ya belajar. Nggak asal ya? Nggak asal. Oke ya. Nggak asal. Mungkin jangan cuma gara-gara loss terus berhenti. Gitu. Jangan. Iya. Jangan, harus fokus. Justru tuh kadang biasanya kita kayak gitu ya. Udah ngerasa loss sekali, kayaknya bukan passion saya nih. Kayaknya passion saya yang lain. Ternyata enggak loh. Kita bisa belajar dari Bung Hendra pun, belajar terus, dikulik lah kan bahasanya kalau anak sekarang kan dikulik tuh. Dikulik. Kita dapat apa nih? Informasinya kayak gimana dan lain sebagainya gitu ya. Oke ya. Jadi gitu teman-teman, silahkan seperti biasa di subscribe, di like, di komen, di share. Nanti di komen silahkan. Kalau mau ada yang tanya-tanya, monggo. Boleh. Ya kan? Kita langsung balas. Nanti kalau ada yang bilang, coba market yang lain, asik. Nanti kita akan lanjutkan di episode berikutnya. Boleh. Ya kan? Sampai jumpa di episode podcast Ibung selanjutnya. Bye-bye.